Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Hari ini bacaan kita sudah sampai di kitab Kidung Agung, pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Sebelum melakukan aktivitas kita dan rutinitas kita hari ini, kita akan merenungkan kitab Kidung Agung pasal 2, ayat yang ke-16, yang berbunyi demikian. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tinggal di tengah dunia yang semakin amoral ini. Kita diperlihatkan banyak penyimpangan seksual seperti LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kemudian perselingkuhan, pelecehan seksual, perceraian, dan lain sebagainya. Sepertinya nilai kesucian hidup sebelum masuk ke jenjang pernikahan sudah mulai pudar. Apa yang sudah dinyatakan Alkitab terkait komitmen hubungan suami istri ini sudah kehilangan esensinya. Buktinya ada saja yang melakukan berlebihan ketika pemuda-pemudi itu berpacaran. Dengan kata lain, mereka sudah melakukan yang namanya seks pranikah. Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Kidung Agung ini mengajarkan tentang kesucian kehidupan seksual. Apalagi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga kesucian hidup itu. Khususnya bagi para pemuda-pemudi, jangan sampai kalian melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dalam konteks ayat ini, saudara-saudara, Raja Salomo sering mengunjungi bagian daerah kerajaannya. Suatu hari, ketika ia mengunjungi kebun anggur miliknya yang disewakan orang lain, nah, rombongannya secara mengejutkan bertemu dengan seorang wanita petani yang sangat cantik sedang merawat atau bekerja di kebun anggur itu. Nah, karena merasa malu, wanita ini akhirnya melarikan diri dari rombongan Salomo itu. Tetapi Salomo tidak dapat melupakannya. Akhirnya Raja Salomo menyamar sebagai seorang gembala. Makanya ayat tadi mengatakan dia disebut yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Dia kembali ke kebun anggur itu dan mendapatkan cinta sang wanita itu tadi. Akhirnya Salomo mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya dan meminta si wanita itu untuk pergi ke Yerusalem bersamanya. Dan akhirnya Raja Salomo dan kekasihnya itu menikah. Saudara, di dalam upacara pernikahan itu, si wanita yang berasal dari Sulam, sesuai dengan Kidung Agung 6 ayat yang ke-13, ada yang menafsirkan, saudara, namanya adalah Sulamit. Ya, siapapun dia, yang jelas Alkitab mengatakan kulitnya warnanya hitam karena bekerja di panas terik matahari. Kidung Agung pasal 1 ayat yang kelima, di situ dikatakan. Nah, tentunya merasa malu dibandingkan dengan gadis-gadis yang lain yang kulitnya putih atau kuning. Kemudian dalam bagian ini ia berkata kepada Salomo, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Saudara-saudara, di dalam kitab Kidung Agung ini dijelaskan bahwa sesungguhnya Raja Salomo itu merupakan tipologis dari mempelai pria surga. Siapakah itu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan wanita Sulam ini adalah jemaat atau gereja. Nah, biarlah dalam kehidupan orang percaya, saya dan saudara, kita tetap menjaga kesucian hidup kita di tengah-tengah dunia yang amoral dan yang rusak ini. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Efesus di dalam pasal 5 ayat 25 sampai dengan 27 yang berbunyi demikian. Hei suami, kasihanilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia, yaitu Tuhan, menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, yaitu Roh Kudus dan firman yang menguduskan saya dan saudara jemaat yang adalah orang berdosa. Nah, tujuannya apa? Supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat itu kudus dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Nah, biarlah kita mohon kekuatan Tuhan supaya Roh Kudus boleh terus menolong kita
supaya kita juga hidup benar, saudara, dan tentunya hidup kita boleh kita persembahkan kepada Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas.